Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana puasanya hari ini? Semoga lancar hingga berbuka nanti ya. Kali ini Umi akan membagikan lagi resep puding lapis. Ini rasanya udah pasti enak, teksturnya lembut, cara buatnya gampang, dan bahan-bahannya pun sangat mudah didapatkan. Gimana cara membuatnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama siapkan 2 pan. Salah satu pan isi dengan 2 bungkus agar-agar bening kemasan 7 gram. Lalu ambil lagi kembali sebanyak 1 sendok teh, lalu simpan di dalam pan yang masih kosong. Oke, agar-agar yang lebih banyak kita sisihkan dulu. Dan untuk satunya lagi, tambahkan 2 sendok makan gula pasir, lalu tambahkan 150 ml air putih, tambahkan pewarna coklat sedikit aja, lalu aduk hingga tercampur merata. Oke, selanjutnya ini kita masak. Ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, jika udah mendidih, selanjutnya angkat lalu tuang ke dalam loyang ukuran 16 x 16 cm, tuang setengah bagian aja. Dan sisanya kita sisihkan dulu. Terus ratakan adonan, kemudian ini kita diamkan hingga setengah mengeras. Lanjut kita buat adonan susu, ambil agar-agar yang tadi kita sisihkan, kemudian tambahkan 150 gram gula pasir, tambahkan 2 sendok makan tepung kastard. Ini boleh juga diganti dengan tepung maizena, tambahkan 1/4 sendok teh garam, 2 kuning telur, kemudian ini kita aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya tambahkan 1200 ml susu cair, kita masukkan sedikit aja dulu, lalu aduk hingga tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur merata, masukkan semua sisa susu cair. Terus aduk lagi kembali hingga tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, adonan kita masak. Ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Oh iya, hampir lupa, tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, kemudian ini kita aduk lagi kembali hingga adonan mendidih. Dan jika adonan udah mendidih seperti ini, selanjutnya matikan api kompor, kemudian aduk-aduk lagi sebentar agar uap panasnya berkurang. Selanjutnya ambil adonan sebanyak 400 ml. Nah, untuk sisa adonan jangan lupa ditutup rapat agar permukaannya tidak berkulit. Dan untuk adonan yang tadi kita ambil, tambahkan dengan pewarna oranye dan pewarna kuning secukupnya, lalu aduk hingga tercampur merata. Dan kalau warnanya udah merata, selanjutnya ini kita tuang ke dalam loyang, tapi sebelumnya kita tusuk-tusuk dulu permukaan puding coklatnya dengan garpu, agar lapisan selanjutnya bisa nempel dan tidak mudah terlepas saat mengeras nanti karena ini udah terlanjur ngeset. Selanjutnya tuang adonan. Lalu taburi dengan coklat bubuk dengan cara diayak seperti ini, tipis-tipis aja, jangan terlalu tebal karena nanti rasanya akan pahit. Terus ini kita diamkan lagi kembali hingga setengah mengeras. Lanjut ambil lagi adonan susu sebanyak 400 ml, sebaiknya adonannya dipanasin dulu ya. Terus tuang adonan susu ke dalam loyang jika adonan sebelumnya udah setengah mengeras.
Terus taburi lagi dengan coklat bubuk. Kemudian diamkan lagi kembali hingga setengah mengeras. Dan untuk sisa adonan, tambahkan dengan 1 sendok makan coklat bubuk, lalu tambahkan juga dengan sedikit adonan, kemudian aduk hingga tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, selanjutnya tuang ke dalam adonan. Selanjutnya ini kita masak lagi kembali hingga adonannya mendidih. Oke, agar warna coklatnya lebih pekat, tambahkan dengan pasta dark cooking. Dan kalau udah mendidih, selanjutnya angkat lalu tuang ke dalam loyang, tapi sebelumnya cek dulu lapisan sebelumnya. Jika udah setengah mengeras, segera tuang adonan coklat. Terus diamkan lagi kembali hingga setengah mengeras. Terakhir, tuang adonan coklat kaca. Ini adonan yang tadi kita sisihkan di awal, sebaiknya dipanasin dulu sebelum dituang. Oke, karena ini adalah lapisan terakhir, jadi ini akan kita diamkan hingga set atau mengeras. Dan kalau udah ngeset, keluarkan dari loyang. Kemudian iris-iris untuk bentuk dan ukurannya disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Oke, tampilan dalamnya seperti ini, cantik dan menarik banget kan? Alhamdulillah, tutorial puding lapis kastardnya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Ini beneran enak banget, lembut, creamy, nggak bau amis sama sekali, manisnya pas, nggak bikin enak, pokoknya recommended untuk dicoba. Jangan lupa dicoba ya. Oke, sampai di sini dulu video Umi, semoga bermanfaat. Makasih udah nonton video Umi sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.